Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan 3 anak, yaitu yang pertama ada Catur Sujiati, Rani Rialpa, dan saya sendiri Risma Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Database dengan dosen pengampu Bapak Juli Ismanto SKM MMMAK. Dengan materi yang akan kami presentasikan adalah menyusun daftar kebutuhan data berdasarkan siklus transaksi akuntansi dan jenis laporan keuangan yang disusun. Laporan keuangan yang akurat memerlukan data lengkap dari setiap aktivitas perusahaan. Setiap aktivitas bisnis menghasilkan transaksi yang masuk ke dalam siklus akuntansi. Data dari setiap siklus menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seperti laporan keuangan laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, dan arus kas. Tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi data yang diperlukan dari siklus transaksi akuntansi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara siklus transaksi dengan jenis laporan keuangan. Yang ketiga, ada meningkatkan pemahaman tentang penerapan konsep akuntansi di dalam dunia kerja. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus PT Cahaya Sentosa Abadi. PT Cahaya Sentosa Abadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu sebagai distributor bahan bangunan. Berikut adalah siklus transaksi akuntansi yang ada di PT Cahaya Sentosa Abadi. Perusahaan ini melakukan transaksi pembelian, penjualan bahan bangunan, kemudian ada pembayaran gaji dan pengelolaan kas setiap hari. Kemudian, bagian akuntansi ditugaskan untuk menyusun daftar kebutuhan data dari siklus transaksi akuntansi agar laporan keuangan dapat disusun dengan tepat. Berikutnya ada database atau main data. Sebelum kita membedah isi siklus akuntansi, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengisi database atau main data yang berisi data customer, supplier, persediaan, dan data akun. Di mana main data inilah yang nantinya akan saling terhubung ke siklus akuntansi. Ada siklus pembelian. Siklus pembelian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa dari pemasok. Proses ini dimulai dari permintaan pembelian, yaitu ketika bagian atau unit kerja mengajukan kebutuhan barang kepada bagian pembelian. Selanjutnya, bagian pembelian ini membuat pesanan pembelian atau purchase order sebagai bukti resmi pemesanan kepada pemasok. Ketika barang dikirim oleh pemasok, bagian penerimaan melakukan penerimaan barang dan memastikan bahwa jumlah serta kualitasnya sesuai dengan pesanan. Apabila terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai, maka dilakukan retur pembelian kepada pemasok. Setelah itu, pemasok akan mengirim faktur pembelian sebagai tagihan pembayaran atas barang yang telah diterima. Pada tahap ini, perusahaan akan mencatat kewajiban kepada pemasok. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, bagian keuangan akan melakukan pembayaran pembelian sesuai nilai dalam faktur. Inilah yang disebut dengan siklus pengeluaran. Berikutnya yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Proses ini dimulai dari penawaran penjualan, yaitu saat perusahaan memberikan penawaran harga dan syarat penjualan kepada calon pelanggan. Jika pelanggan menyetujui, maka dibuat pesanan penjualan sebagai bukti transaksi yang akan diproses lebih lanjut. Setelah itu, bagian pengiriman melakukan pengiriman pesanan yang sesuai dengan order yang telah diterima. Jika terdapat barang rusak atau tidak sesuai pesanan, maka akan dilakukan retur penjualan. Setelah barang dikirim, perusahaan akan menerbitkan faktur penjualan sebagai tagihan resmi kepada pelanggan. Nah, setelah faktur diterbitkan, pelanggan melakukan pembayaran penjualan sesuai nilai tagihannya, maka data akan mencatat penerimaan hasil penjualan tersebut. Materi selanjutnya mengenai daftar kebutuhan data per siklus. Yang pertama itu siklus pendapatan. Mencakup data seperti faktur penjualan, surat jalan, daftar piutang. Data ini untuk mencatat penerimaan hasil penjualan.
Yang kedua, siklus pengeluaran. Mencakup data seperti faktur pembelian, bukti kas keluar, daftar utang. Data ini untuk memantau kewajiban pembayaran perusahaan. Yang ketiga, siklus penggajian. Terdiri dari daftar gaji, slip gaji, bukti potongan pajak. Data ini membantu pembayaran upah kepada karyawan secara benar. Lalu, siklus persediaan. Menggunakan data seperti laporan stok, hasil stok of-name untuk mengontrol jumlah dan nilai barang. Selanjutnya, siklus kas dan bank. Melibatkan buku kas, rekening koran, bukti kas masuk dan keluar. Data ini mencerminkan arus kas perusahaan. Yang terakhir, siklus investasi dan pendanaan. Mencakup bukti aset tetap, pinjaman dan setoran modal. Digunakan untuk mencatat aktivitas investasi serta sumber pendanaan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan perubahan modal. Dan yang terakhir, CALK. Selanjutnya, hubungan siklus dengan laporan keuangan. Semua transaksi akuntansi dimulai dari setiap kegiatan keuangan yang terjadi di perusahaan. Dari transaksi tersebut, terkumpullah data akuntansi yang menjadi dasar pencatatan. Selanjutnya, seluruh data yang sudah dicatat akan diproses hingga menghasilkan laporan keuangan. Semua tahapan ini saling terhubung dan membentuk satu sistem pelaporan keuangan yang utuh. Berikut contoh praktik di PT Cahaya Sentosa Abadi. Dari divisi marketing, perusahaan menerima faktur penjualan sebagai bukti transaksi penjualan. Sementara itu, bagian gudang terdapat faktur pembelian yang mencatat pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya, bagian HRD menyertakan slip gaji sebagai data penggajian karyawan setiap bulan. Dan dari bagian keuangan tersedia rekening koran sebagai bukti kas masuk dan keluar. Semua data ini kemudian dikumpulkan, dicatat, dan diolah oleh tim akuntansi untuk menyusun laporan keuangan utama. Dengan demikian, setiap bagian di perusahaan berperan penting dalam menyediakan data pendukung proses pelaporan keuangan secara menyeluruh. Kesimpulannya yaitu, setiap siklus transaksi berperan penting dalam menghasilkan data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan menyusun daftar kebutuhan data secara sistematis, laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar PSAK. Selain itu, kolaborasi yang baik antar bagian dalam organisasi menjadi kunci untuk memastikan informasi keuangan tersaji secara andal dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari entitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.